Jadi di video kali ini kita akan belajar momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, t pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan m kali v, dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, m massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Karena makin besar kelajuan benda, momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja. Kita juga harus memperhitungkan massa mobil tersebut sesuai dengan persamaan momentum tadi. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, t pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls satuannya Newton sekon, F gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam sekon. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya, teman-teman. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa m bergerak dengan kecepatan mula-mula v1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar f dalam selang waktu delta t, sehingga kecepatannya berubah menjadi v2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan f kali delta t sama dengan m kali v2 kurang v1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurang P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MV2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 dikurang P1 merupakan perubahan momentum ketiganya dalam satuan kilogram meter per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls satuan Newton sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dengan M1V1 tambah M2V2, jumlah momentum sebelum tumbukan. M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1.
Biasanya, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu, dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1V1 tambah M2V2 per M1 tambah M2. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah Vp sama dengan MP tambah MB per MP akar 2GH. V aksen sama dengan MP per MP tambah MB kali Vp. V aksen sama dengan akar 2GH. Dengan Vp adalah kecepatan peluru, V aksen kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan, keduanya dalam satuan meter per sekon. MP massa peluru, MB massa balok satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian balok dalam meter. Aplikasi kedua pada tumbukan bola dengan lantai. Salah satu contoh tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Pada gambar terlihat bola jatuh bebas dari ketinggian H0 dari lantai dan menumbuk lantai sehingga bola memantul. Pada peristiwa ini berlaku persamaan V1 sama dengan min akar 2GH0, V1 aksen sama dengan akar 2GH1, V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Dan besar koefisien restitusinya dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen per V1 sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. V1 kecepatan bola sebelum menumbuk lantai, V1 aksen kecepatan bola sesudah menumbuk lantai, V2 sama dengan V2 aksen kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan. Ketiganya dalam satuan meter per sekon. H0 ketinggian bola mula-mula, H1 ketinggian bola pada pemantulan pertama, H2 ketinggian bola pada pemantulan kedua, semuanya dalam meter. Mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Seorang petinju menyerangkan pukulan ke kepala lawannya dalam selang waktu tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Pertanyaannya, hasil kali antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawannya disebut apa? Tadi kita udah bahas ya, hasil kali antara gaya dengan selang waktu itu disebut impuls. Impuls dituliskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T, jadi jawabannya B. Soal kedua, diketahui massa bola karet 75 gram, sama dengan 0,075 kg. V min 20 meter per sekon, negatif karena arahnya ke kiri,
dan V aksen 20 meter per sekon positif karena arahnya ke kanan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir mempunyai tanda yang berbeda karena arah gerakan bola atau arah kecepatannya berlawanan. Yang ditanya impuls. Besarnya impuls dapat kita hitung dengan persamaan I sama dengan delta P atau I sama dengan M V aksen kurang V sama dengan 0,075 kali 20 kurang min 20. Kita selesaikan perhitungannya sehingga diperoleh I sama dengan 3 Newton sekon. Jawabannya C. Hubungan momentum dan impuls di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Dan jenis-jenis tumbukan, ada tumbukan lenting sempurna koefisien restitusinya sama dengan 1, tumbukan lenting sebagian koefisien restitusinya antara 0 dan 1, dan tumbukan tidak lenting sama sekali koefisien restitusinya 0.